teman-teman peserta webinar. Ya, kita akan mulai dulu. Nah, jelas Kak, siap. Terima kasih. Kita akan mulai webinar pada malam hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat Kopitoji semua ya? Luar biasa malam hari ini kita belajar lagi ya. Lagi-lagi kita terus sabar untuk belajar dan belajar sabar supaya kita tidak mudah tertular untuk hal-hal yang memang ya membuat kita menjadi apa istilahnya menjadi orang-orang yang akhirnya jadi toksik gitu karena tidak tahu ilmunya. Baik, senang sekali malam ini untuk kedua kalinya perkenalkan saya Teh Awi ya dari Genlaku Online Sport yang hari ini ya lagi-lagi menggelar hajatan webinar yang luar biasa yang sepertinya baru kali pertama nih. Ya, di awal tahun ya dengan hebohnya banyak pemberitaan seputar yang sudah tahu ya, seputar kripto dan saudara-saudaranya. Nah, malam ini sungguh jadi kebanggaan sekali bagi saya dan bagi teman-teman semua. Ya, kita bisa belajar lagi dengan suhu kita. Siapa lagi kalau bukan Kopitoji untuk menambah keberkahan webinar pada malam hari ini, ya, mohon keikhlasannya dari sahabat semua, kita membacakan surat Al-Fatihah ya bersama-sama untuk acara kita lancar sampai nanti selesai dan manfaat ya apa yang kita dapatkan talabul ilmi pada malam ini bermanfaat bagi kita semua. Bi barokati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Nah, kenapa sih kita ngambil tema tentang mistikus kripto, menghipnotis kaum non literasi ya. Ini temanya unik banget. Saya walaupun emak-emak gitu ya, akhirnya karena sering lihat tampilan beberapa berita belakangan ini yang cukup meresahkan gitu ya, bahwa ternyata ada sekian triliun uang ya, kalau data yang saya baca dari tahun 2020, Februari 2020 sampai Februari 2022 itu uang yang beredar yang main di seputaran kripto 854 triliun. Itu uang atau uang ya? Kebayang kalau dibeliin cendol penuh kayaknya ini satu kabupaten. Nah, jadi memang ini luar biasa ya. Di satu sisi ini seperti magnet ya, seperti dikerubunin gitu sama semut-semut dan semutnya nggak tahu ternyata yang dikerubunin ini banyak toksitnya. Nah, seperti apa sih ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini ya? Bekal seperti apa yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi pendekar-pendekar online ya, khususnya konteksnya pada malam hari ini bisa menaklukkan jagat kripto bersama-sama. Nah, langsung saja ya, saya minta kepada co-host yang akan menampilkan profil dari narasumber kita pada malam hari ini ya. Silakan ditampilkan dulu profilnya Kopitoji. Silakan.
ya, kita sudah lihat tadi bagaimana sepak terjang beliau ya, menjadi salah satu suhu ya di jagat online. Jadi beruntunglah kita yang pada malam hari ini bisa langsung nih menimba ilmu ya kepada suhu kita. Nah, sebagai informasi bahwa acara yang keren, yang super duper oke pada malam hari ini support by Gen Laku Online Squad kolaborasi dengan Kopi Toji. Ya, silakan untuk diputarkan profil dari komunitas Gen Laku. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Oke ya, itu sekilas tentang komunitas Gen Laku. Nanti teman-teman yang ingin tahu lebih dalam komunitas seperti apa sih Gen Laku yang dapat kehormatan ya, satu-satunya komunitas yang saat ini mendapat kehormatan bisa bekerja sama Kopi Toji. Ini satu kebanggaan tersendiri bagi kami dan mudah-mudahan menambah lagi kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Nah, sebagai informasi tambahan dari saya gitu ya, bahwa ini itu webinar kedua ya, batch kedua ya, dengan tema umumnya itu pelet online ya, bagaimana kita bisa ya menjadi pendekar-pendekar online. Nah, ini Kopi Toji membagikan ilmu-ilmunya ya untuk webinar batch 1, batch 2 ini gratis ya. Kalau kemarin yang batch 1 itu bagaimana meraup rupiah di jagat maya gitu. Nah, kalau pelet online yang part kedua ini khusus berbincang tentang kripto ya, mistikus kripto menghipnotis kaum literasi. Ya, bagaimana ilmu atau skill-skill apa aja yang harus kita miliki supaya kita bisa ya menaklukkan jagat kripto. Apakah kripto ini masuk bisnis atau investasi? Nah, ini kita akan bedah, kita akan tanya-tanya nih sama narasumber kita yang oke banget ya. Nanti teman-teman juga siapkan pertanyaan terbaiknya ya. Barangkali nanti akan ada hadiah menarik nih dari sponsor ya, dari teman-teman panitia nanti akan dipilih ya. Mudah-mudahan malam ini yang kita diskusikan ini membawa perubahan mindset ya, membawa peningkatan pemahaman terkait hal-hal yang memang jagat-jagat kripto. Saya sendiri sebagai ibu rumah tangga ini agak buta, agak awam, hanya dapat infonya dari media sosial, berita dan sebagainya, dan saya yakin itu sangat-sangat parsial sekali. Tolong mungkin nanti bisa dibantu, ini ada beberapa yang ngechat saya katanya tidak bisa login ke webinar pada malam hari ini, ya mungkin sinyal atau sebagainya. Tapi insya Allah yang lainnya aman ya, karena memang di lost tidak pakai otorisasi dari admin atau dari host ya. Jadi bisa langsung masuk. Mungkin kendala sinyal dari yang bersangkutan. Baik, nggak perlu berpanjang-panjang ya. Teh Awi juga udah nggak sabar. Nah, langsung saja kita sambut ya, kita sambut pembicara kita, narasumber kita yang memang sudah hadir. Cek song, cek Kang Yoga dari Kopi Toji sudah oke, sudah bisa kita aktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya lancar, Bu. Tawi. Jelas ya. Itu saja ya. Silakan kita sambut Kopi Toji. Sebentar, santai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih buat Teh Awi, buat teman-teman yang bisa hadir di malam Jumat ini. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum. Saya Kopitoji alias Yoga Indra. Ini kali ini bahasannya cukup berat ya. Padahal kita baru batch 2. Ini sudah harus membahas tentang kripto. Ini agak lemes juga saya ini. Bahasan yang pada dasarnya saya menganggapnya kalau di perjalanan mengaji itu ini udah mulai buka kitab kuning, Jurumiyah, Tarbiyatun Nisa dan sejenisnya. Nah, sepertinya ada teman-teman yang memang tadi agak kesulitan untuk masuk, mungkin karena ada password atau apa ya, tapi ada rekan juga. Assalamualaikum, teman dari Batam tadi, alhamdulillah masuk, itu sahabat saya sedang naik dan turun gunung dulu ya. Sahabat SMA, adik kelas tapinya dari teknik pendinginan. Salam kangen dari saya, kayaknya kita sudah berpisah hampir puluhan tahun ya, 30 tahun lebih, dan kita dipertemukan di komunitas ini, gerakan berperilaku Qurani. Mudah-mudahan bukan hanya berkah, tapi sudah pasti bisa memperpanjang tali silaturahmi dan memperpanjang usia kita. Nah, izinkan saya bisa langsung share screen, Bu? Boleh langsung ke materi nggak? Bisa. Oke, terima kasih. Boleh. Sudah nggak sabar nih, silakan. Oke, from beginning. Kok telat? Oh. Maaf agak lemot sedikit. Ini koneksi memang lagi hujan ya. Kalau suara saya tidak jelas, mohon dikoreksi sama teman-teman yang mendengarkan. Ini judulnya Mistikus Kripto Menghipnotis Kaum Non-Literasi. Judulnya keren, tapi isinya mungkin biasa-biasa saja ya. Ini saya menyebutnya fenomena bisnis langitan. Jadi sejak awal 2022, seperti dibahas tadi oleh moderator di awal, dunia online trading, dunia kripto, dan sejenisnya yang masih sangat asing di telinga kita, ini malang melintang, mengentuti bumi online dan offline. Indonesia dihebohkan dengan banyaknya kejadian yang orang tiba-tiba kaya, orang tiba-tiba kaya dan raya gitu ya. Program-program seperti itu gitu saya membahas lebih ke program money game berskema ponzi, pertumbangan dan merugikan investor awam, dan tidak sedikit investor yang notabene adalah trader yang sudah mengenal. Ini luar biasanya, bukan hanya orang awam ternyata. Jadi trader-trader yang sudah mengenal investor, sudah mengenal online, banyak yang menjadi korban. Sebenarnya apa yang salah? Tidak cukupkah edukasi bertahun-tahun, kan? Edukasi melawan investasi bodong itu kalau tidak salah dari 2010-2011 mulai rame ya. Kita bikin komunitas-komunitas untuk saling sharing, membahas tentang HYIP, money game, investasi bodong, dan sejenisnya. Tapi mereka selalu satu langkah lebih depan dibanding kita. Jadi ini dalam rangka mengajak kita lebih waspada terhadap tawaran investasi yang terlalu menggiurkan dengan janji manis profitnya. Kalau bahasa saya, ketika ada salam profit, itu harusnya ada salam loss. Jadi sering orang mengatakan atau menggantikan Tuhan dengan berbicara hasil. Padahal hasil itu tidak usah diukur oleh kita. Tapi yang harus diukur oleh kita adalah resiko. Resiko yang terukur, ruginya di mana, gagalnya di mana, urusan hasil serahkan sama yang di atas. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus dengan cara bagaimana mengingatkan masyarakat bahwa cryptocurrency adalah bisnis yang sangat beresiko. Ada harga yang harus dibayar. Untuk bisa mengenal lebih baik bisnis apapun sebetulnya, kita harus mengorbankan waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk belajar. Seperti tadi yang moderator sampaikan, belajar untuk sabar, sabar untuk belajar. Jadi melangkah dari satu, membaca dari A, berjalan dari batas itu bukan hanya sekedar untayan kata-kata, tapi harus dipraktekkan. Karena tidak mungkin kita mendalami atau menuruni melakukan sesuatu, bisnis sesuatu tanpa kita harus kenal dulu, paham dulu, mengerti dulu, baru jalan. Oke, lanjut. Ini langkah awal. Investasikan waktu Anda untuk belajar, mendengar, dan mengenal dengan baik. Resiko. Nah, ini mungkin akan jadi salah satu webinar yang agak bertolak belakang dengan webinar yang sering disampaikan para marketing gitu ya. Kalau kita tidak berbicara hasil, kalau hasil banyak, alhamdulillah banyak.
tidak usah dibahas kalau berbicara hasil. Tapi ketika kita mau melangkah itu resiko-resiko dalam kripto. Bukan hanya melihat apa yang dipertontonkan para marketing dan mendengarkan profit yang dijanjikan saat berinvestasi. Oke, masuk ke apa itu cryptocurrency menurut OJK. Nah, kita kan sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai ya orang biasa gitu ya, mau tidak mau pemerintahan dan ulama itu salah satu pedoman kita ketika kita mau melangkah. Nah, saat kita melihat ini, salah satu berita baru ya, ketika OJK melarang lembaga jasa keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, bla bla bla, Anda bisa searching sebetulnya hal seperti ini, dilarang untuk memfasilitasi uang kripto. Larangan itu mencakup menggunakan, memasarkan, atau memfasilitasi perdagangan aset kripto. Ke bawahnya saya tidak usah bacakan. Jadi umaro dan ulama atau pemimpin pemerintahan ini anggaplah dari negara berbicara tentang kripto itu seperti ini. Bagaimana menurut MUI? Majelis Ulama Indonesia sudah secara resmi mengharamkan penggunaan cryptocurrency. Haram di sini artinya mata uang ini dilarang digunakan baik sebagai alat tukar maupun sebagai alat investasi. Dalam kurung, uang kripto haram. Nah, silakan searching atau cari data sendiri karena hal seperti ini sebetulnya bertebaran di dunia maya, sangat banyak sekali tulisan-tulisannya, kata-katanya. Oke. Jadi kalau semua penasaran apa itu cryptocurrency, kalau secara definisi sangat mudah ya, sangat mudah kita didapatkan di dunia online. Tapi ketika dari halaman tadi OJK mengatakan begini dan MUI mengatakan begitu, saya secara personal, Kopitoji secara personal ya, saya beristihad bahwa kripto itu sampai detik ini, sampai saat ini, sampai saya berbicara di depan teman-teman, haram hukumnya. Jadi kalau teman-teman bebas ya menentukan, tapi istihad saya, ini saya berbicara secara pribadi. Jadi saya tidak menulis kata-kata ke bawahnya, kita harus belajar apa, cryptocurrency itu apa, silakan searching sendiri, tapi kalau bertanya, teman-teman penasaran dengan istihad saya mengatakan bahwa sampai detik ini, kalau suatu saat MUI mengumumkan bahwa cryptocurrency itu halal, oke, kita belajar sampai bubuk-bubuknya. Kita belajar dari awal sampai akhir. Kita belajar dari mana kalau kita mau turun di kripto itu apa yang harus kita pelajari pertama. Tapi untuk saat ini saya tidak akan menerangkan secara detail karena ada penolakan dari hati saya karena saya mengatakan bahwa ini haram. Oke. Apa yang akan kita ajarkan di sini? Apa yang akan kita bagikan di malam ini? Saya berharap di sini akan dilahirkan pasukan-pasukan tempur garis depan yang ditempa dengan keras. Jadi pelajaran atau bukan pelajaran mungkin ya, sharing yang akan saya sampaikan ini lebih ke sharing yang sedikit rumit. Sorry, kirain ada yang telepon. Sorry. Sharing yang sedikit rumit, sangat jarang ibu rumah tangga yang bisa. Jadi kalau ada bisnis yang ibu rumah tangga juga bisa, saya tidak bukan dalam rangka menyepelekan atau tidak begitu aware dengan ibu rumah tangga, tapi ini yang akan kami ajarkan di webinar-webinar selanjutnya adalah ilmu-ilmu yang memang agak sedikit rumit, berat, karena yang akan dibentuk itu kita akan membentuk real pasukan online atau real pasukan tempur yang betul-betul siap untuk bertarung, siap untuk menghadapi dunia metaverse saat ini. Bukan hanya sekedar ini gampang, tinggal klik, profitnya segini, kita tidak berbicara seperti itu. Kita akan membentuk generasi-generasi muda atau ibu-ibu segar yang siap bertarung dari awal sampai akhir, siap berjuang. Kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada satupun workshop atau webinar sejenis yang saat ini teman-teman dengarkan di dunia nyata dan dunia maya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada, tapi ini bukan klaim dalam rangka flexing, tapi saya sempat searching juga, ada nggak sih yang ngajarin mirip-mirip seperti ini atau yang berbagi seperti ini? Tidak, karena pada dasarnya saya bukan mengajarkan sesuatu ke teman-teman. Bukan memberikan sebagai seorang guru sama muridnya atau sebagai seorang mursyid sama muridnya, tidak seperti itu sama sekali. Kita tidak menganggap bahwa saya lebih tahu, saya lebih bisa, tidak. Jadi lebih ke mungkin lebih dulu tahu, mungkin kita lebih dulu tahu untuk beberapa hal, tapi dalam rangka bukan lebih tahu, karena yang akan kita lakukan ke depannya ini
zakara uzakiru muzakara. Itu lebih ke mengingatkan, belajar bersama tanpa guru. Kalau tanpa guru bagaimana? Jadi lebih ke saya ada kelebihan di satu sisi dan teman-teman pasti punya banyak kelebihan di sisi yang lain. Kalau bahasa kerennya itu sharing ya. Sharing. Jadi lebih ke zakara zakiru muzakara. Jadi tazkiroh, saling mengingatkan dalam kebaikan. Sesama manusia itu wajibnya kan saling mengingatkan. Tidak bisa membuat ingat, tapi hanya bisa saling mengingatkan. Dalam hal mengingatkan dalam kebaikan, ada al-haqqu min rabbikum. Jadi pada dasarnya, apa yang saya ucapkan dari awal sampai detik ini, kalau seandainya ada yang benar, itu datangnya dari Rob kita. Tapi kalau saya terpeleset lidah, belibet, karena memang saya orang behind the scene ya. Biasanya saya bukan tipe-tipe yang harus nongkrong di depan teman-teman, karena wajah saya konsisten antara sedih, tadi mau lagi ngerayu seperti Don Yuan, lagi diserem-seremin seperti preman, lagi apapun itu saya kayaknya kurang cocok, tidak apa kalau kata kita tidak fotogenik, itu bukan orang yang layak untuk menawarkan sesuatu. Oke, lanjut lagi. Agak gerak cepat ya, tulisannya agak panjang tapi saya bacakan cepat, mudah-mudahan teman-teman, karena saya lebih ingin mendengar apa yang menjadi kepenasaran teman-teman. Salah satu yang harus dipahami ketika mau menjadi pendekar online, anggap kita akan berarti menjadi seorang pendekar online. Ketika jadi pendekar online yang berkarakter itu butuh waktu lumayan. Tidak bisa sehari bisa jadi gitu ya. Jadi tidak ada bedanya etika di dunia nyata dan di dunia maya. Etika yang berlaku di dunia nyata juga harus berlaku di dunia maya. Kadang generasi muda menganggap ketika dia pegang gadget, ketika dia di depan laptop, yang di sana itu mesin. Padahal di sana itu sama-sama manusia yang punya rasa, punya hati. Kita sering melihat, membaca atau perdebatan, apapun itu namanya, itu seenaknya ya, pada ngomong itu tanpa etika. Karena mereka berpikir bahwa lawannya adalah mesin. Misalnya, saya mencoba main Mobile Legends, atau saya mencoba main FF ketika game. Anak SMP saja kan seenaknya ngomong ke kita, karena di dunia online seolah-olah kita satu seumur, satu angkatan gitu, terus bahasa bisa apa saja diungkapkan. Jadi di sosial media idealnya nanti kita bisa bercerita tentang pengalaman, taktik, strategi, tapi tidak bisa saling berbagi atau memaksakan idealisme. Karena idealisme adalah pegangan kita. Jadi sampai lebur, sampai kiamat ada idealisme, atau sering terjadinya pertengkaran di sosial media itu karena saling memaksakan idealisme. Seperti tadi saya bilang, ketika kripto itu menurut istihad saya haram, teman-teman bebas menentukan istihadnya sendiri. Saya tidak akan memaksakan teman-teman satu visi, satu pikiran, satu idealisme dengan saya. Jadi silakan saja kalau Anda mau bermain, tapi ketika mau bermain, langkah apa yang harus dilakukan? Ayolah kita ngobrol. Jangan sampai kita terpleset. Kalau misalnya, menurut saya nggak haram sih, tapi kalau saya secara personal, ketika ketetapan akal bertolak belakang atau berhadapan atau head to head dengan ketetapan wahyu, logika saya, akal saya, kecerdasan saya, kepintaran saya harus berhenti di sana. Oke. Lanjut ya. Di dunia maya sering orang merasa bahwa kita adalah mesin, mau kita yang di sini, mau kita yang di sana. Karena kita mesin, ini gampang sekali digiringnya. Bagaimana kita dan saya dan teman-teman sekarang merasakan bahwa walaupun kita tidak bertemu muka, Anda bisa mendengar intonasi saya. Saya masih manusia, saya bukan rekaman, saya bukan robot. Jadi bukan mesin belanja, bukan mesin penjual, bukan mesin pencetak uang. Jadi kita harus bijak ketika menghadapi dunia online. Ini yang dihadapi oleh kita adalah platform-platform, mau itu Shopee, mau itu Tokopedia, mau Facebook, mau Instagram, dan lain sebagainya. Ketika mau melangkah bisnis, bagaimana kita disukai platform dengan reaksi dan daya jangkau yang kuat, tapi juga positif dan disukai manusia. Karena banyak di antara kita, di antara kami para pemain online, kadang tidak peduli dengan manusianya. Kita bikin tulisan zaman ngeblog, gitu. Yang penting di search engine optimization-nya keren. Yang penting kita ke depan di mesin pencari. Kita tidak peduli orang mau baca, orang enggak, orang enak baca tulisan kita, orang enggak, orang mau sakit hati, orang mau bahagia. Kadang tidak peduli. Yang penting tulisan kita di atas. Ini yang akhirnya orang cari shortcut, cari bypass, bikin sensasi, bikin sesuatu yang viral-viral. Tadi sebelumnya di
sorry. Nah, karena dolar atau ingin viral, jadi lupa moral. Saya sempat menulis seperti itu. Jadi pada dasarnya bagaimana kita tetap mengingat moral itu, jangan hanya di pikiran itu bagaimana jadi cuan, jadi cuan, jadi cuan. Kalau itu ujungnya saja ya. Kalau hasil itu bukan domain kita. Be human, tetap melestarikan budaya ramah dan gotong royong. Lanjut lagi. Nah, biasanya orang Indonesia itu butuh bukti, bukan sekedar janji. Bagaimana misalnya teman-teman baru tertarik ketika ada iming-iming hasil. Nah, saya dari awal sudah berbicara bahwa iming-iming, bukan iming-iming mungkin ya, cerita saya lebih suka berbicara resiko. Ketika kita melangkah di bisnis apapun, harus punya resiko yang terukur, tapi hasil nggak usah diukur. Serahkan sama yang di atas. Hasil tidak usah diukur, nanti hasilnya per bulan mau 1 juta, mau 10 juta, mau 100 juta, mau jadi miliarder. Itu bukan domain kita. Secerdas apapun kita, selihai apapun kita, di bidang apapun, tetap tangan Tuhan yang menentukan hasil. Tapi ada hal lain yang harus dipelajari. Bagaimana kita produktif di dunia online? Bagaimana skill kita, kemampuan kita. Ada orang yang jago masak. Saya tuh jagoan masak. Tapi di mana ya postingnya? Di Instagram, di Facebook, di TikTok. Nah, itu kadang jadi kebingungan ya para ibu-ibu. Nah, mungkin kami yang di sini kita bisa tadi mudzakarah, saling mengingatkan, mengingat-ingat, mengulang-ulang bagaimana memposting sesuatu itu di tempat yang tepat, pada saat yang tepat dan untuk orang yang tepat. Ketika kita memposting sesuatu di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, untuk orang yang tepat, posting video kita, anggap yang bukan apa-apa, yang kita menganggap, aduh ini mah video biasa, jadi duit nggak ya? Gitu. Jadi duitnya kayak gimana? Oh, jualan produk, itu no problem. Tapi misalnya saya kasih salah satu contoh, nanti di session selanjutnya ada pelajaran namanya pesugihan Facebook ad break. Pesugihan dalam konotasi positif ya. Jadi ada video-video kita, misalnya ini video-video sebetulnya video Zoom atau video bercanda apa ya. Ada produk-produk para pelaku UMKM, video-video pakai handphone langsung diupload. Nah, ini dalam beberapa waktu ya tidak besar sih, bukan miliaran, bukan ratusan juta, tapi bisa menghasilkan ya minimal ratusan dolar. Nah, itu akan diajarkan nanti ke depannya. Produktif, efektif, dan efisien, butuh kreativitas, tapi harus ada batas. Jadi ketika kreativitas tanpa batas, kadang kita menghilangkan moral kita. Kalau hanya untuk sekedar terkenal, sebetulnya ada kata-kata kencingin saja air jam-jam. Kita bisa terkenal sedunia. Sesederhana itu kalau pengen terkenal di sisi negatif. Tapi ketika terkenal di sisi positif, yang ramai di sosial media itu biasanya yang share-nya bagus itu yang gibah-gibah ya, yang jelek-jelek. Maksudnya sesuatu yang jelek itu bad news is good news. Gampang muternya. Tapi kalau misalnya ada juara olimpiade, ada anak muda berprestasi, itu agak sulit viralnya. Nah, bagaimana generasi kita ke depannya tidak seperti kondisi saat ini. Oke. Lanjut lagi. Kenapa tidak bahas kripto? Mungkin yang baru hadir bisa paham ya. Nanti ada yang baru, kalau ada yang baru masuk, mudah-mudahan saya rekam juga ini cara kita ini. Dalam bersosial media atau berinteraksi di internet, sebetulnya itu sederhana. Dari orang sehat sampai orang sakit, dari orang waras sampai orang gila, dari parpol sampai grup tari, dari pendeta ulama sampai ulama se-ekstrim dan se-fundamentalis apapun pandangannya, dari menteri sampai petani, dari grup musik aliran apapun sampai kelompok tarekat seaneh apapun. Puntennya ini kalau ada kata-kata yang kurang tepat, bahkan kalau setan bisa tiktokan dan malaikat ingin komentar, itu sah-sah saja. Alhasil, di dunia online itu siapa saja bisa. Tapi bukan berarti tanpa batas. Dialog bebas, boleh menyanyi meskipun suaranya sumbang. Boleh protes asal objektif, boleh marah asal tidak dendam. Koridornya sederhana, etika, kemesraan, kebangsaan Indonesia. Dari sisi pemerintahan. Kalau dari sisi kita sebagai umat muslim, sudah jelas kan? Akhlakul karimah. Bagaimana kita bisa di dunia online saja tetap berlaku seperti offline. Karena seolah-olah kita bertemu muka, berbicara, bersilaturahmi. Nah, sering orang bisa membohongi mesin, misalnya membohongi mesin, ada teknik-teknik yang membohongi mesin mungkin no problem, tapi membohongi sesama manusia itu bisa jadi masalah. Jangan sampai orang yang duluan lebih dulu tahu, dia punya kecerdasan, kepintaran, akhirnya merasa bahwa
ketika kecerdasan dan kepintaran itu diimplementasikan untuk mendapatkan profit dengan cara dalam tanda kutip membodohi orang yang belum tahu, itu adalah kepiawaian, itu adalah cara bisnis, itu adalah kelihaian. Nah, itu yang berbahaya. Jangan sampai anak-anak muda generasi nanti punya mental seperti itu. Jadi pada dasarnya di dunia online juga ketika kita lebih dulu tahu terus membodohi yang belum tahu, itu tetap kedoliman sama dengan di dunia nyata. Terima kasih. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan luar biasanya. Saya Kopitoji dari Genlaku Online Squad mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan stop screen. Saya off dulu. Izin menghisap sesuatu. Off video ya. Maaf. Ya. Baik. Terima kasih Kopitoji ya. Sebelum kita masuk sesi Q&A ya, question and answer, karena saya sendiri juga banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin diutarakan ya. Sebelumnya teman-teman yang baru bergabung ya, yang baru masuk di acara webinar kali ini, perlu kami informasikan bahwa Insya Allah awal April tanggal 1 itu sudah mulai dibuka nih kelas intensif ya, kelas intensif untuk pesugihan Facebook Adbreak ya. Boleh ditayangkan videonya? Untuk informasi ke teman-teman yang yang ingin mengikuti kelas ini, karena memang ini kelasnya luar biasa. Ya, akan berjalan selama 6 bulan. Kelas Facebook Adbreak ini akan berjalan selama 6 bulan. Sesi pertemuannya itu sepekan sekali, ya. Dan teman-teman sudah akan dapat banyak benefit-benefit ketika masuk ya, ketika ikut kelas ini ya. Karena memang ini satu dibatasi pesertanya, kedua juga akan di-coaching langsung ya. Teman-teman bisa punya akses ya langsung ke Kopitoji melalui Genlaku Online Squad ya untuk nanya-nanya nih tentang pesugihan di Facebook seperti apa, langsung praktek, langsung didampingi ya sampai benar-benar teman-teman bisa menghasilkan cuan dari Facebook. Tapi tentunya dengan kaidah sabar belajar dan belajar sabar. Kita tunggu ya untuk tayangan videonya nih. Mungkin co-host bisa memutarkan video untuk materi kelas eksklusif yang khusus ya, pertama kali ini dibuka, pertama kali diadakan ya kerjasama dengan Apik Genlaku Online Squad dengan Kopitoji ya. Ya, kelas eksklusif, kelas apa saja yang akan didapatkan? Iya. Gabungan selama 6 bulan untuk diskusi terbatas dan online ilmu. Dan paling menariknya adalah bisa akses ya setelah investasi sekali ya, sekali aja di kelas ini, selanjutnya bisa dapat akses secara gratis ya kelas-kelas Kopitoji yang berbayar ya. Karena memang tidak semua kelas-kelas yang diagendakan itu free, ada beberapa yang berbayar. Nah, ini perlu saya sampaikan di depan ya. Ini HTM ini didedikasikan bukan untuk Kopitoji karena memang ini murni ada aktivitas-aktivitas sosial yang diusung oleh teman-teman Genlaku. So jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan seat. Hari ini juga saya dapat info dari Mimin gitu ya, bahwa banyak banget yang sudah tanya-tanya kapan kelasnya mau dibuka ya. Jadi masih ada waktu, ini baru tanggal 10 ya. Insya Allah masih bisa nabung, ya masih bisa nabung sampai akhir bulan. Teawi doakan ya, yang memang ingin berniat menuntut ilmu, ingin berniat asa pedang untuk jadi pendekar online yang tangguh. Nih saatnya, kapan lagi nih? Langsung di sana nanti teman-teman diajari yang materi-materi yang itu tidak diekspos ya, tidak diobral karena memang terbatas sekali. Itu saja.
info tambahan sisipan dari teman-teman panitia untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, ini sesi pertanyaan. Sebelum saya lempar ke peserta, justru saya mau tanya nih ya. Tadi Kopi Toji bilang ijtihad saya gitu ya, ijtihad saya bahwa kripto ini haram. Nah, ketika bicara yes or not itu kan pasti ada alasannya. Ada reasonnya. Boleh tahu nggak nih, Kopi Toji, kira-kira haramnya di sisi mana nih? Gitu. Apakah masih masuk haramnya itu yang subhat atau memang udah total haram nih? Nah, boleh itu dulu deh yang ingin saya tanyakan. Sambil saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Boleh ya di kolom chat atau langsung raise hand saja. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Awi pertanyaannya. Selalu pertanyaan luar biasa dari moderator. Dan saya tidak bisa jawab dengan biasa-biasa saja ya. Maksudnya jawab dengan biasa-biasa saja itu karena saya orang behind the scene ya, bukan orang face cam. Jadi biasanya saya kurang begitu suka ketika ada hal yang bisa dijawab dari Google gitu ya. Maksud bisa dijawab dengan Google ketika berbicara haram itu MUI sangat detail menuliskan. MUI sangat detail yang menuliskan. Nah, jadi kalau bahasa saya itu tidak ada iya ketidak-tidaan atau tidak keiyaan dalam hukum. Jadi ketika saya yang sangat terbatas kemampuan agamanya membaca bahwa MUI menyatakan gharar ini haram. Nah, mungkin saya hanya menunggu fatwa selanjutnya untuk halal. Saya akan berusaha semaksimal saya mampu untuk mempelajarinya dengan detail. Walaupun sekarang mempelajari, tapi tidak sampai turun ke lapangannya. Maksudnya tidak mungkin kita tidak mempelajari karena kita harus paham halalnya di mana, haramnya di mana, gitu kan. Tapi kalau dari logika sepintas saja, saya pernah menerangkan sebetulnya kepada salah satu teman di sini, dan saya tidak mungkin buka di awal pembicaraan kita kali ini. Kenapa? Karena kita bisa bikin sebetulnya, Bu. Bisa. Nggak apa-apa ya, saya terangkan sepintas. Oh, suaranya timbul tenggelam ya? Oh, iya. Sorry. Suara saya jelas nggak? Barusan sempat hilang sinyal. Assalamualaikum. Ya, agak putus-putus. Sinyal agak masuk lagi nggak? Waalaikumsalam. Tapi belum. Masihnya? Saya coba ganti ini dulu, ganti. Ya. Tes. Sudah ada belum ya? Ganti koneksi ini pasti keluar. Oh iya, hilang. Hilang. Sebagainya. Ya, oke. Cek. Sudah muncul lagi nih tadi mental ya. Assalamualaikum Ibu. Aduh terpaksa. Teteh, udah masuk lagi? Sudah masuk lagi. Nah, oke, saya lanjutkan lagi Teh. Tadi kepotong di mana ya? Kepotong di pembicaraan tadi ya? Tadi mau ngasih sedikit aja gambaran sedikit tentang gambaran. Tadi ya kalau haramnya sebetulnya saya bukannya tidak mau jawab, tapi karena di ampar-amparan lah bahasa Sunda, ampar-amparan di online bagaimana ini melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 itu hanya text box saja ya, bahwa ini gharar artinya apa, ini bisa dicari langsung oleh teman-teman. Nah, tapi ini ide sepintas saja. Saya berusaha untuk berbicara masalah duniawi saja saat ini. Anggap kita ini para kapitalis yang sedang mau melihat peluang dari bisnis kripto ini. Nah, ini rahasia sebetulnya dan tidak mungkin ada bahasan sedetail ini di webinar lain. Kita bisa bikin dolar gen laku. $1 gen laku anggap Rp5.000. Padahal
ketika bisnis kripto kita tahu bahwa harus terdaftar di Bapepti, harus ISO, harus banyak hal-hal lainnya yang regulasi yang harus kita tempuh. Tapi anggap kita merem saja karena orang belum begitu mengerti apa kripto. Kita bikin dolar gen laku. Harga $1 5.000. Yang hadir sekarang misalnya anggap 19 orang atau 20 orang. Kita masing-masing setor angka dengan kesepakatan bahwa $1 5.000. Tapi akan kita jual bulan depan atau tahun depan $1 gen laku itu 500.000. Otomatis injakan kita, orang-orang yang akan daftar selanjutnya itu akan jadi pijakan kita untuk punya uang 10 kali lipat. Sesederhana itu, Bu. Sesederhana itu. Nanti kita cari barangnya bisa barang apa saja yang unik. Nah, kan keakalan ya, maksudnya kita bisa bikin hal seperti itu yang dalam tanda kutip, kita kan lebih dulu tahu nih bagaimana cara mengakali. Karena mengakali itu saya anggap mendolimi. Kalau kita sepakat sebagai seorang kapitalis dan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat, 10 kali lipat di bulan depan atau di 3 bulan yang akan datang, kita bisa coba bikin dolar kripto. Masing-masing store 2 juta. Bulan depan bisa jadi 20 juta, Bu. Ketika kita dengan masif mempromosikan, kasih angin-angin surga sedikit, perlihatkan bahwa ini bisa 10 kali lipat, dan real kan, 20 ini ketika kita sudah dapat downline, kita tiba-tiba punya aset 10 kali lipat dari uang yang kita tanamkan di bulan pertama. Mungkin secara materi kita dapat hasil, tapi secara hati saya yakin tidak akan berkah. Nah, kurang lebih bayangannya seperti itulah. Siap. Ya. Lanjut. Terima kasih. Jadi memang sudah tergambar bahwa sebenarnya itu banyak ketidakpastian gitu ya. Kalau saya lihatnya ketidakpastian ya, Goror itu ketidakpastian, nggak jelas GJ ya. Zaman sekarang GJ gitu. Tapi saya heran ini kok bagus banget gitu ngemasnya sehingga 11,2 juta orang Indonesia itu kesedot ke sana ya, duitnya kesedot sampai berdarah-darah dan sebagainya. Padahal jelas-jelas ini udah dikatakan di dalam piring gitu ya, istilahnya udah ada labelnya gitu ya, non halal gitu. Tapi tetap aja ya, karena memang tadi kadang-kadang orang tidak menggunakan hati ketika melihat cuan dan sebagainya ya, langsung hijau, langsung pengen ini itu. Baik, langsung saja yang mau berkomentar nih, mungkin nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kopitoji atau punya pemandangan baru, pemahaman baru, boleh di sini tadi tazkiro ya, saling mengingatkan gitu ya. Silakan teman-teman bisa raise hand ataupun isi di kolom chat ya untuk menanyakan ini itu. Nah, silakan. Nah, kalau fenomena NFT ini seperti apa, Kopitoji? Bisa sharing sedikit? Saya jadi harus menerangkan kalau begitu. Oke, Ibu itu yang dipakai di kerudungnya banyak nggak? Pin itu namanya ya, pin? Oh ya, ini pin ini limited edition. Nah, tuh kan limited edition. Oke, kita sepakati sekarang limited edition itu kita hargain 1 juta, mau nggak? Nah itu. Boleh. Nah, NFT itu sebetulnya sama mirip kripto. Jadi unik sih. Jadi unik itu bahwa bukan fotonya, tapi kepemilikannya. Token lah kalau yang gampangnya kita berpikir token lah, token listrik. Token itu kan angka-angka unik ya. Angka unik dari kepemilikan foto tersebut. Jadi bukan fotonya. Kalau fotonya misalnya fenomena Gojali, saya menyebutnya bahwa tidak akan terjadi 2 kali Gojali itu. Karena itu isengnya para pemain NFT untuk naikin market NFT-nya dengan teknik, misalnya saya kasih contoh lah yang gampang buat teman-teman, batu alik, adakah standar harganya? Nah, ikan lohan, adakah standar harganya? Bagaimana kita menaikkan angka itu? Ya kita bisa bersepakat, untuk membuat market besar-besaran dan dalam tanda kutip mengakali orang banyak untuk meningkatkan harga produk tersebut. Jadi tinggi, jadi mahal. Nah, kalau saya berbicara bisnis sebetulnya, kalau bisnis itu kan pada dasarnya bisa saja profit sebesar apapun, no problem. Tapi jangan ada pihak yang akhirnya merasa dirugikan. Kalau ada pihak yang akhirnya merasa dirugikan, otomatis itu keberkahannya mungkin akan berkurang ya. Karena bisnis itu harusnya misalnya saya beli sesuatu ke Teteh, mau jasa, mau produk, sayanya senang dapat produk tersebut, Tetehnya senang dapat
Nah, gitu. Jadi sama-sama senang, sama-sama bahagia, itulah bisnis. Tapi kalau ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, itu bisa saja sila lewat 10.000, kan menang 10.000 seri, anu lewat, baut gitu kan. Jadi ada kesakitan di sana. Nah, menurut saya bisnis-bisnis seperti itu mungkin saya hanya mengenalnya, mendalaminya tanpa turun gunung untuk mengikutinya. Kurang lebih seperti itu. Bukan kita tidak mau menghadapi situasi perkembangan zaman yang luar biasa. Kalau mau belajar real NFT itu seperti apa, ayo duduk bareng biar ngobrolnya, karena ada hal-hal yang sangat sensitif ketika saya berbicara di depan forum seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, intinya kalau bisnis itu harus saling ridho ya, saling ridho ya. Kuncinya di sana ya. Kalau sudah saling ridho, insya Allah tidak ada yang terzalimi, insya Allah tidak ada yang merasa dirugikan ya. Harus simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nih, jadi ada yang nanya di kolom chat ini tentang NFT ini. Aduh, saya jadi nggak enak. Padahal tadi saya cuma lempar aja. Saya pebisnis online mau coba FB Ads. Mak, ngeri banget nih. Silakan ini ada yang raise hand atas nama S. Sabtono. Silakan langsung aja Kak untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yoga, udah 27 tahun kita mungkin nggak ketemu ya. Beliau ini senior saya ketika dulu naik gunung. Saya begitu terkejut, 27 tahun komunikasi di sini. Ternyata bekas-bekas ketika dulu naik gunung masih ada. Saya lihat beliau ini ada membawa dasar-dasar agama sampai kepada bisnisnya, itu suatu hal yang luar biasa. Saya teringat ketika beliau tadi memaparkan tentang bisnis yang sekarang ya secara umum yang meledak di dunia sekarang itu tentang masalah online atau dunia maya ini, itu didasari oleh sesuatu hal yang agama itu yang luar biasa betul. Dan saya sepakat ya dari hal yang diharamkan, yang saya justru nggak tahu istilahnya sekarang kalau di sini tuh di Batam ya khususnya itu ada namanya robot, nggak tahu nyambung nggak ya. Cuman saya melihat saya tidak tertarik sedikit pun dengan bisnis ini. Kenapa? Saya baru dengar bahwa MUI mengharamkan sekarang ya. Alhamdulillah lebih menguatkan saya. Terus yang saya pahami itu hal yang paling sederhana kenapa saya tidak tertarik itu, kok orang tanpa bersusah payah tapi dia bisa menghasilkan uang dengan sebegitu gampangnya. Apakah seperti itu secara secara logika kita lah sebagai orang yang beriman gitu ya, tanpa bekerja tapi dia bisa menghasilkan suatu rezeki yang gampang gitu. Nah dari situ saya melihat bahwa memang nggak sesuai ini dengan nurani saya. Terus kedua yang saya melihat fenomena yang mungkin nggak tahu, saya sedikit curiga ya dengan hal bisnis ini tuh, banyak di antara kawan-kawan saya itu justru dia punya bisnis, punya usahanya dia jual untuk memberi investasi dari hal seperti ini. Ini yang suatu hal yang sangat berbahaya ya. Kalau saya melihat seperti sebuah jebakan yang dibikin untuk bisa memalaskan orang untuk bekerja. Sehingga tadi kalau ada istilah tazkiroh, Kang Yoga, ada 3 saling mengingatkan, diingatkan. Ya, betul. Tanpa bisa membuat ingat sebetulnya, karena membuat ingat itu domain Allah ya. Lanjut. Luar biasa itu, betul. Karena kebanyakan orang pinginnya tuh instan. Dapat uang langsung selesai gitu. Dengan memantau robot saja tinggal dapat uang. Itu suatu hal yang sangat bertolak belakang. Cuman ada hal yang saya ingin tanyakan itu, ada orang justru sekarang itu istilahnya dengan tambang ya, itu yang saya belum mengerti. Dia membuat merangkai instalasi sebuah tambang ya istilahnya, komputer yang super canggih
yang sampai beberapa tempat itu mereka mencuri listriknya dan dicurigai oleh PLN, kemudian ketahuan oleh polisi gitu. Nah itu gimana Kak Yoga yang khusus tambang gitu? Pertanyaannya seperti itu. Langsung jawab saja Sudah, ya. Pak Sabtono? Ya. Saya tadi agak ini sih up and down ya dengarnya ya, agak ini. Tapi ketangkap nih, ya intinya pertama beliau sangat mengapresiasi, ya benar. Ini pertama kali nih, biasanya webinar yang saya ikuti itu kan bahas cuan, bahas hasil gitu ya, terus bahas apa yang bisa didapat setelah 1 tahun ke depan gitu ya. Nah kalau sekarang kita berbagi resiko, wes ya, bedah resiko yang jelas akan terukur ya. Nah, beliau apresiasi Pak Sabtono ini dengan event yang digelar oleh Genlaku. Terima kasih Pak Sabtono ya, sudah jauh-jauh nih dari Batam ya. Terus ada bisnis-bisnis yang kata beliau ini justru menggunakan cara-cara yang memalak gitu ya, preman online gitu. Cara-cara malak itu yang luar biasa. Lalu sampailah kepada pertanyaan tentang bagaimana nih dengan fenomena tambang. Nah, ini juga pernah nih, saya ada yang ngajuin proposal nih ke saya nih, ya, invest segini nanti ya, pakai saya kurang tahu apa istilahnya Bitcoin kah apa-apa gitu. Silakan Kang Yoga, nanti berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang masuk lewat chat. Oke, terima kasih Kang Sabtono. Kalau saya menyebutnya Kang Ato ya, dulu beda jurusan, sebetulnya jurusan paling kompak, jurusan teknik pendinginan. Kalau saya kebetulan bukan bidang komputer juga, saya jurusan teknik transmisi, kakak kelasnya 1 tahun, tapi saya banyak berteman dengan adik-adik kelas, banyak bersilaturahmi, karena kebetulan angkatan Kang Ato banyak yang cantik gitu. STM kita kan agak unik ya Kang, jadi perempuannya agak banyak dan cantik-cantik, itu yang cukup mengganggu. Kalau bahasa saya dulu lagi XTM itu, anak XTM itu harusnya haus darah lapar cinta, sangar tapi berwibawa, tapi ternyata terpleset ke maju selangkah dalam bercinta, akhirnya mundur 1000 langkah dalam mengejar cita-cita. Nah, anak-anak SMK 1 itu mayoritas ikatan dinas lah, kalau bahasa sekarang mungkin ya langsung kerja. Nah, saya satu-satunya yang gara-gara maju selangkah dalam bercinta, ketika teman-teman yang lain belum pacaran, saya pacaran gitu kan. Saya termasuk agak nakal mungkin Kang ya, mudah-mudahan nggak begitu ya. Mudah-mudahan nggak begitu, emang nakal kata Kang Ato. Jadi mungkin satu-satunya yang belum pernah bekerja di perusahaan manapun gitu kan, agak aneh ya anak SMK 1 seperti itu gitu. Nah, tapi akhirnya memang saya hobi di peronlinean. Nah, tadi lari langsung ke pertanyaan, maaf buat teman-teman yang lain. Jadi karena saking kangennya kita 27 tahun tidak ketemu ini, dan biasanya kita naik Gunung Gede, Burangrang, masih ingat ya, mungkin ke Papandayan jalan kaki dari bawah ke atas, pulangnya jalan kaki ke arah Pangalengan, itu banyak sadapur, sakasur, dan sasumur. Walaupun misalnya kita hanya teman sekolah, tapi ada hubungan batin yang menurut saya sangat luar biasa dengan teman-teman Setampara. Salam Setampara. Oke. Tadi di awal dulu kita bahas tentang hal yang paling sepele, tapi jangan sampai kecelek. Kalau bahasa saya sepele, tidak rumit memang, tapi banyak orang yang akhirnya terhipnotis gitu. Seperti tadi dibahas, bisnis yang dilakukan dengan cara yang benar itu sebetulnya akan dibutuhkan waktu yang sangat lama atau cukup lama dalam memupuk aset. Nah, kenapa? Karena bisnis yang benar, Teh Awi tadi sempat bahas, sempat ceritakan, adalah bisnis di mana semua pihak mendapatkan keuntungan. Konsumen mendapat keuntungan dari nilai tambah produk, produsen dan penjual dapat profit. Nah, jika ada bisnis yang bisa mengumpulkan aset dan keuntungan besar dengan sangat cepat, sangat besar, sangat cepat, kemungkinan sangat-sangat besar ada pihak lain di sebelah sana yang dirugikan. Kenapa demikian? Karena begitulah sebetulnya sistem ekonomi kita yang sesungguhnya. Faktanya itu seperti itu. Kalaupun ada 1-2 orang tiba-tiba kaya dengan cara yang benar, itu hanya 1-2 orang dari jutaan kasus. Nah, tiba-tiba ada kasus yang, ayo ikutan bisnis seperti ini, gampang, tinggal klik, nunggu robot, kayak tadi ya, robot, fixed rate. Kalau berbicara fixed rate, itu kemungkinan besar tidak usah diikuti. Karena bisnis yang real itu yang seperti tadi, bisnis yang mencari untung tapi juga bukan cari rugi ya, cari untung tapi juga beresiko rugi. Nah,
Ada bisnis-bisnis yang dia teh lagi jalannya, misalnya hanya UMKM punya warung, akhirnya dikumpulkan duitnya buat ikutannya investasi yang dia tidak paham disimpannya di mana, pakai bisnis apa, jual belinya seperti apa. Kalau kita dapat 1 juta, sebetulnya kita harus tahu dari mana sih 1 juta itu. Apakah dari proses perjalanan bisnis yang benar atau dari tangisan pihak lain yang kalah. Jadi bisa kalau ada profit, ada loss, juga ada scam. Nah ini. Nah, bisnis seperti itu. Nah, untuk tambang, tadi tambang memang agak lari ke teknis. Kalau berbicara tambang itu, kita kan orang-orang teknik ya, Kang Ato. Tapi Kang Ato lebih ke apa, kalau orang teknik pendinginan banyak ininya ya, karena kuat-kuat di pecinta alam itu karena ragum, AC, ya memperdalamnya hal-hal yang hardware ya. Nah, kalau berbicara tambang, memang itu dari penemunya sudah dikonsep bagaimana orang-orang bisa menambang angka-angka unik tadi untuk dikumpulkan dan dijadikan uang. Karena Bitcoin itu salah satu alat bayar yang saya bilang, saya keluar dulu dari istilah saya, alat bayar yang sah di dunia online. Jadi saya bisa beli apapun saat ini memakai Bitcoin. Nah, akhirnya penambangan itu akan sangat menarik karena seketika, jadi alat tukar yang saya mau beli software apa, saya mau beli barang apa, terutama dari luar negeri atau dari teman-teman sesama online, bayar pakai Bitcoin itu mirip sama dan sebangun dengan PayPal atau dengan uang biasa. Nah, ini yang akhirnya membuat banyak teman-teman terpeleset untuk iya yang ketidak-tidaan dan tidak yang keia-iaan. Sampai saat ini saya merokok, tapi saya yakin bahwa merokok itu makruh. Jadi tidak jadi karena saya merokok, saya geserkan hukumnya menjadi sebetulnya enggak juga sih, enggak makruh kan. Saya bisa cari hadis Nurada Doib misalnya, namun saya ulama teh Nurada Doib bisa menyatakan bahwa ini makruh tapi kehalal-halalan. Tidak, karena yang makruh itu kemungkinan malah akan jadi haram istilah orang-orang. Kurang lebih seperti itu kan. Tapi kalau secara teknisnya sebetulnya kita bisa tik-tak chat karena sahabat dekat saya ini Kang Es Sabtono, walaupun 27 tahun tidak ketemu, kita satu grup di Selampara dan di STM Pembangunan satu angkatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, luar biasa. Dan perlu diinformasikan ternyata Kopi Toji ini SMK-nya di Cimahi ya. Di Cimahi, saya baru tahu, dekat dengan sini, dengan rumah saya ternyata. Nah, dan itu sangat populer tuh anak-anak SMK 1 sekarang bilangnya itu jebolan dari sana itu pasti ini luar biasa. Nah, ini ada yang menarik yang tadi di-highlight oleh Kopi Toji ya, tentang bahwa pernah nggak sih kita itu tanya gitu ya, ketika kita pegang profit ya. Kalau Gen Laku bilangnya ada hisap profit ya. Nah, jadi perlu juga ditelaah ya. Di Gen Laku itu sangat diwanti-wanti banget gitu. Sanat bisnis ya, tidak hanya sanat dalam mencari ilmu ya, sanat bisnis juga harus tahu sehingga ketika ada cuan, ada profit yang masuk, kita tahu bagaimana menghisapnya itu dari darah yang mana, dari orang-orang yang mana. Nah, ini jadi perhatian banget memang concern-nya teman-teman Gen Laku meskipun masih baru gitu, tapi mereka ingin jadi seorang perniaga yang online maupun offline yang memang Allah ridhoi, yang berlimpah berkah. Baik, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya yang masuk lewat chat ya. Ini luar biasa. Biasanya kalau webinar makin malam itu berkurang. Kalau ini makin nambah pesertanya. Ini kan luar biasa ini. Nah, ini ada dari akun Ida ya. Assalamualaikum ya. Tadi kalau soal MFT udah dibahas ya. Saya pebisnis online. Mungkin nggak kalau saya mau belajar Facebook Adbrick. Artinya biasanya ini kebalik nih. Biasanya orang yang pure online gitu ya, akhirnya dari hasil itu membuat kaki dalam artian membuat jejaknya bisnis secara offline gitu, punya real bisnis ya. Karena kalau pure online bisnis tuh kayaknya nggak punya bisnis gitu kalau dipikir-pikir, kayak mana sih dagangnya dan sebagainya. Nah, ini kebalik. Saya tahu Bu Ida ini seorang yang punya real bisnis gitu, dalam artian punya produk yang didagangkan, tapi akhirnya beliau juga pengen belajar tentang
Facebook Adbrick. Nanti ini seperti apa, bisa nanti memungkinkan nggak ini berumah tangga ini ikut bahasan-bahasan yang berat. Terus selanjutnya dari Intan Siti Aisyah. Assalamualaikum, maaf Kang, kalau kripto itu kayak sistem saham atau gimana ya? Nah, itu dua pertanyaan yang intinya ingin diperjelas lagi. Nah, walaupun tadi Kopitoji sudah menyampaikan bahwa ya udah deh, ini pokoknya udah haram nih, nggak perlu lagi didalami, tapi mungkin bisa dikasih sedikit aja ini pembahasan ataupun kata kuncinya aja Kopitoji tentang apakah memang kripto itu mirip-mirip saham nggak sih, sehingga nanti ada yang bilang ini saham jangan-jangan nanti haram ini, jangan sampai keabu-abuan. Nah, seperti itu mungkin nanti bisa dianalogikan ke sana. Silakan. Oke. Jadi Teh Ida dulu ya. Teh Ida, terima kasih pertanyaannya. Dari tadi pas di materi saya sudah sampaikan bahwa webinar yang saya ungkapkan ini mungkin agak, kan biasanya cara mudah dapat duit di internet, cara gampang dapat uang hanya dengan duduk diam, ibu rumah tangga juga bisa. Nah, kalau saya sebaliknya, cara rumit, cara berat, cara sulit, karena kalau Anda mau jadi seorang pejuang tangguh, Anda akan kita bentuk untuk menjadi intan, bukan arang. Mungkin bahannya sama-sama karbon, tapi kalau mau yang gerak cepat, itu ya jadi arang, itu harganya berapa, kekuatannya seperti apa. Tapi ketika mau jadi intan, itu tempaannya luar biasa. Jadi ibu rumah tangga ini jarang yang bisa. Nah ini kesempatan sebetulnya. Ketika ada keyword ibu rumah tangga jarang yang bisa, ketika punya niat, punya keinginan, tidak ada pabrik tidak bisa. Allah itu maha segalanya. Jadi kalau misalnya usia saya sudah seperti ini, saya bilang ibu saya dulu belajar Word, Excel, Microsoft Access waktu itu sama saya, kalau tidak salah usia 70 lah. Beliau masih ngajar di SDIT karena beliau itu ambil pensiun muda, terus ngajar lagi di sekolah Persis ya di SDIT. Usianya hampir 70-an waktu itu. Dan salah satu, mungkin saya tidak, sorry kalau bilang ibu saya jadi agak berkaca-kaca. Saya tidak sanggup untuk bilang beliau ada murid saya, tapi salah satu di kelas kami yang cerdas, sangat cerdas. Usia 70 ya waktu itu. Sorry. Udah bahas yang lain aja Bu ya. Bypass saja yang barusan. Nah, ya usia 70 pokoknya, jadi tidak ada hal yang tidak mungkin ketika teteh-teteh, ibu-ibu yang merasa bahwa ini saya sudah usia begini, saya ibu-ibu, tapi harus siap dengan kerumitannya. Harus siap dengan sesuatu ini tidak mudah untuk didapatkan karena ada proses yang harus kita lakukan, bukan proses yang gampang bisa hanya klik-klik, kita diam, kita nonton, tidak. Jadi saya menyebutnya bahwa kepastian dalam kehidupan itu dua, kematian dan perubahan. Nah di IT ini perubahannya sampai detik ini, sampai malam ini saya terus belajar. Karena Facebook Adbrick itu, kalau ada banyak misalnya iklan-iklan atau workshop-workshop yang menerangkan bagaimana cara iklan tidak boncos, itu Facebook Ad namanya. Nah kalau kita sudah mungkin ya, webinar ini sudah melangkah beberapa langkah ke depan dibanding teman-teman yang lain, karena Facebook Adbrick itu dibalik. Bagaimana kita bisa mendapatkan dolar atau rupiah dengan upload video Facebook. Nah, nanti kalau mau belajar dengan detail, saya akan bercerita di awal itu resikonya. Apa yang harus kita siapkan? Waktu, tenaga, biaya seperti apa? Nah, ini resikonya seperti ini. Kalau siap, ayo kita tempur. Tapi minimalnya, sabubuk-bubuknya, teman-teman akan punya hal yang kita bermain di sesuatu yang trend wannabe. Trend wannabe itu butuh nyali, butuh ilmu, butuh tenaga, butuh biaya, butuh waktu. Beda dengan, ayo jadi YouTuber. Padahal udah dikangkangi para kapitalis yang luar biasa. Itu berat bertarung. Kita bagaimana masuk ke area laut-laut biru yang tidak begitu berdarah-darah. Itu ya Bu. Pasti bisa lah. Pasti bisa kalau punya keinginan, Allah akan memberikan jalan. Oke, lanjut ke tadi. Aduh, masuk ke teknis tadi. Teh siapa tadi? Siti Aisyah. Teh Siti Aisyah itu sebetulnya saya biasanya saya agak kejam untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya biasanya no comment, tapi harus dijawab karena kebetulan ini dalam rangka mudzakarah saling mengingatkan ya. Oke, Siti Aisyah, kripto itu kayak sistem saham apa gimana? Betul, kripto itu sebetulnya investasi.
investasi ya. Kalau namanya investasi, itu ada resiko loss sama profit. Kalaupun misalnya ada investasi yang pasti profit penawarannya, pasti fixed rate, misalnya obligasi antar negara. Nah, kalau kita kan rakyat ya, kalau saya menyebutnya, ketika kita sebagai rakyat biasa ada bisnis, itu tidak ada bisnis yang fixed rate-nya standar. Misalnya mau 2%, 10%, 5%. Kahiji riba, kedua ya tidak mungkin itu terjadi. Karena hidup ini tadi, kepastian dalam kehidupan itu perubahan. Sistemnya mirip saham, betul. Mirip investasi. Jadi seolah-olah kita punya aset, nah aset itu naik turun, bisa naik, bisa turun kan namanya aset. Bisa beda dengan tanah. Kalau tanah kayaknya untuk turun itu hampir kecil kemungkinan. Tapi kan ada post mayor, tangan Tuhan yang berlaku di sini. Nah, sama investasi juga. Kripto itu investasi, tapi investasi yang naik turunnya mungkin di luar kuasa kita tadi. Ada ketidakjelasan yang jelas. Nah, ketidakjelasan yang jelas ini akhirnya dipakai oleh beberapa orang yang lebih dulu melangkah, lebih dulu paham untuk membuat sistem yang oke, kita bikin koin kripto. Padahal modal tidak 50 miliar, belum ada ISO, regulasinya tidak jelas, roadmap-nya nggak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau lebih mendalam lagi, nanti di session selanjutnya, karena ini masuk ke arah teknis. Tapi kalau pertanyaannya, kayak sistem saham, betul, itu investasi. Baik, ya mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ini aduh langsung, saya pada mau nanya, langsung diselip ini, ada yang nanya ini di kolom chat. Sebentar, saya bacakan dulu ya. Dari akun Taufik Rahmat, maaf bertanya, kenapa harus Facebook Adbreak? Apakah masih relevan untuk jangka panjang? Di mana nih perkembangan medsos sudah mau tahap metaverse? Waduh, ngeri. Oke. Keren Mbak Topik, keren. Wah, tambah panas ini pertanyaannya. Keren. Era metaverse. Mudah-mudahan saya tidak salah untuk bulannya. Pada bulan November 2021, Facebook menyatakan berganti nama menjadi Meta. Tidak menjadi Fitri, Tuti, Epi, tidak. Jadi Meta. Nah, kenapa mereka ganti nama jadi Meta? Jadi sebetulnya hampir semua platform siap-siap untuk menghadapi era ini, era metaverse. Era yang menurut saya era akhir zaman. Era di mana silaturahmi dipangkas habis-habisan, bahwa orang jual beli, nanti orang jual beli tanah saja bukan lagi berapa tumbak, tapi di pulau metaverse apa kita beli tanah, bikin toko, dan lain sebagainya. Mungkin nanti secara teknis akan belajar pelan-pelan ya, apa itu era metaverse. Tapi kenapa saya melangkah ke Facebook Adbreak? Pertama, alasannya tadi yang pertama, ketika bulan November Facebook berganti nama menjadi Meta dan algoritmanya berganti-ganti, itu hampir tiap minggu mereka update algoritma, update dashboard. Kalau para pemain Facebook Monet, saya menyebutnya pasti paham sekali bahwa Mark Zuckerberg itu lagi kebingungan untuk membuat sistem yang lebih keren dari YouTube, pengen menyaingi TikTok gitu. Karena pertarungannya di sana ya. Sebetulnya kita berada di ada para gajah yang lagi berantem, dan kita diliput di tengah-tengah gitu ya. Kalau tidak paham mengatur emosi, bukan skill ya, yang harus kita pemain online, saya pemain online. Tapi yang saya siapkan menghadapi era metaverse itu bukan skill saya di dunia IT. Bukan kemampuan saya untuk mendalami NFT dan lain sebagainya. Karena itu akan mengikuti. Apa yang harus kita siapkan? Saya pernah bahas high touch versus high tech. Jadi setinggi apapun teknologi, dia tidak bisa menggantikan. Kenapa tadi saya berkaca-kaca ketika berbicara seorang ibu? Pernahkah seorang ibu mengajarkan ke anaknya definisi dari kasih sayang? Misalnya indung orang teh ini yang oga kan dia cek bukarti sate. Nah, kasih sayang adalah, cinta adalah perpaduan antara rasa cinta yang ilahi dengan nafsu yang insani. Nggak pernah. Ibu saya belum pernah mengajarkan apa definisi cinta, apa definisi sayang, apa definisi peduli. Tapi suara tanpa kata bisa sampai ke hati saya bahwa ibu saya luar biasa. Pengorbanannya keren banget. Nah, ini maksud saya. Jadi ketika menghadapi era metaverse, kenapa saya masuk ke Facebook Adbreak? Karena Facebook Adbreak itu salah satu platform yang tidak populer saat ini. Banyak orang yang sudah meninggalkan Facebook, padahal Facebook sedang menyiapkan pertarungan di era metaverse. Nah,
Akhirnya kalau kita masuk duluan ke area sana, kita akan belajar bareng dengan para profesor-profesor atau insinyur yang ada di Amerika untuk Facebook Ad-Break ya. Karena aturannya belum jelas nih. Ketika aturannya belum jelas, kita tidak kalah melangkah. Kalau mau jadi YouTuber, kita harus berhadapan dengan Rans Entertainment, dengan MNC Group, dengan saya menyebutnya macan-macan yang sudah mengangkangi luar biasa. Kita butuh effort, tenaga, biaya yang jauh lebih besar di platform yang lain. Tapi khusus platform ini, mungkin resiko gagalnya tidak sebesar kalau kita bermimpi jadi YouTuber. Resiko gagalnya tidak sebesar kalau kita bermimpi kaya dari kripto. Tidak sebesar resikonya kalau kita bermimpi untuk seketika dengan cepat kaya dari trading. Karena apa? Karena kita akan belajar bareng-bareng dengan para pemain tangguh lainnya. Jadi belajarnya kan bareng. Sama seperti ketika saya mendalami SEO, karena belum ada sekolahnya di dunia, jadi itu bahasa saya, bahasa jalanan saya, bahwa tukang beca jeung profesor untuk bidang ilmu ini, ayo kita tempur bareng. Dari A bareng. Gitu. Berbeda dengan kita masuk ke area yang lain. Trading, wah jagoan trading udah begitu banyak. Kripto, pemain kripto dari mulai yang garis lurus, setengah lurus, garis bengkok, itu begitu banyak. Coba cek, adakah satu saja workshop yang mengajarkan Facebook Ad-Break atau Facebook Monetize. Silahkan dicari di dunia maya ya, searching kursus Facebook Monetize. Misalnya sepertinya belum ada. Jadi bagaimana kita belajar bareng ya, bukan saya lebih tahu, tapi ayo kita mudzakarah bareng. Dalami ini, mana peluangnya, mana resikonya, kita jalan bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tambah malam tambah panas nih ya. Ini pertama kali nih beneran saya membawakan satu acara gitu ya. Tambah malam tambah banyak nih pesertanya yang masuk. Tadi dari 19, sekarang udah 24. Nah ini luar biasa. Insya Allah sudah terjawab ya. Kenapa kita memilih gitu ya. Memilih untuk yang bertarungnya saat ini di Facebook Ad-Break, karena memang betul ini belum populer ya, dalam artian belum banyak, jadi kuenya ini masih besar ya. Insya Allah kalau kita masuk duluan nanti bisa menguasai lahan gitu ya, jadi bisa menguasai lahan lebih awal. Ini kita masih punya waktu sekitar 10-15 menit ke depan. Nah jadi saya infokan juga bagi teman-teman ya, Bapak Ibu yang baru bergabung pada malam hari ini ya, Kopitoji akan buka kursus. Kalau bahasanya mau kursus, kita bahasanya di sini kelas ya, kelas intensif ya, kelas intensif untuk pesugihan Facebook ya, pesugihan di Facebook dalam artian monetisasi ya, bagaimana memonetisasi Facebook, yang bahasa lainnya itu Facebook Ad-Break ya. Kelas ini akan berjalan selama 6 bulan ya, tidak hanya teori, langsung praktek teman-teman dan didampingi oleh Kopitoji ya, dan menjadi anggota ya, anggota komunitas yang super keren ya. Saya juga bangga menjadi bagian dari persaudaraan yang begitu kuat di Gen Laku. Ya, insya Allah nanti teman-teman juga yang ikut kelas ini, yang ambil kelas ini tidak sendiri ya, tidak sendirian. Ada kami yang menjadi bagian dari perjalanan teman-teman menjemput kesuksesan tadi ya. Jadi ketika mau jatuh ada teman-teman yang lain yang megangin ya, dengan cara mengingatkan tadi. Nah, itu jadi kelasnya akan dibuka di awal bulan sekitar tanggal 1 April ya, sepekan sekali selama 6 bulan, dan teman-teman akan dapat, kalau di situ bisa bicara teknis ya, karena memang itu kelas khusus yang akan bahas tentang Facebook Ad-Break. Nah, untuk pendaftarannya langsung kontak ke Mimin aja. Ada itu yang suka ditampilkan nomornya 082126678781 ya. Silakan dikontak, itu adminnya Kopitoji. Nanti untuk teman-teman tanya-tanya infonya seputar kelas ini ya. Jangan sampai kehabisan karena memang ini merayap banget dan ultimatum banget nih dari Kopitoji supaya efektif, tidak boleh lebih dari 30 orang ya. Supaya lebih efektif lagi untuk pendampingannya. Nah, baik, kita masih ada sesi nih 10 menit lagi sebelum closing statement. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan nih seputar isu-isu tentang dunia-dunia yang mulai menggila ya, dunia maya. Nah, luar biasa nih bagaimana kita akan berjihad ke
meluaskan manfaat menjadi ladang dakwah melalui aktivitas Facebook Ekrik. Terus terang saya sendiri juga baru ada mungkin 2-3 bulan kali ya, mungkin lah, baru diajari nih cara beraktivitas ataupun mensosialisasikan ya sesuatu, mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan melalui fanpage. Dan itu ternyata menyenangkan ya. Kalau selama ini saya hanya kenal Instagram, ya Facebook juga jarang, karena memang ada image yang berkembang bahwa Facebook itu menengah ke bawah, gitu, seperti itu. Dan walaupun banyak, tapi tingkat closingnya rendah dan sebagainya. Tapi ketika ketemu Kopitoji, ini berubah. Ya, saya tercerahkan. Ya. Ada hal-hal yang selama ini betul tidak diekspos ya. Ada hal-hal yang selama ini kita hanya disuguhkan untuk hal-hal yang manis-manis saja sampai diabetes nanti. Nah, ini makanya benar sekali ya, belajar bisnis kita harus juga belajar resikonya, itu yang paling penting ya. Makanya jangan heran ketika banyak itu ya, ketika saya ketemu pebisnis pemula gitu yang masuk gitu, daftar di satu komunitas, di bisnis kemitraan gitu, baru sebulan gitu udah galau, udah baper kalau nggak bisa jualan. Padahal harusnya di depan itu dikasih tahu bahwa yuk benar nih mau bisnis ya, benar nih mau cetak rupiah melalui bisnis, ya mau nggak mau harus spend waktu, harus mau belajar ilmu-ilmu yang baru, harus mau sabar menawarkan ya, sabar tahan, sabar belajar sabar. Nah ini yang suka dilupakan. Mereka tergiur dengan iming-iming langsung menghasilkan dan sebagainya. Nah jadi unsur edukasinya sangat rendah. Tapi ya begitulah memang ketika ditawarkan, memang orang pengennya yang instan, ya, pengennya yang instan. Bagaimana mie instan itu gambar depannya itu kan rasa soto gitu ya, ada telur dan sebagainya. Tapi ketika realnya itu cuma rasanya doang ya. Ketika kita masak mie instan itu cuma rasanya doang, tapi menggiurkan sekali ya. Seperti itulah fenomena bisnis ya. Makanya saya walaupun tidak hanya membersamai anak-anak muda, ada juga emak-emak, bahkan ada yang usianya sudah 65 dan sebagainya, saya selalu sampaikan bahwa bisnis itu jadikan ladang dakwah supaya apa? Supaya bisa memanen amal jariah. Nah, untuk menjadi ladang dakwah itu ya dengan cara kita tekun belajar, mau berbenah dan sebagainya. Jadi anggap happy aja lah, jadiin happy, bahagia supaya apa? Supaya perniagaannya penuh berkah. Ini kayaknya sudah pada ngerti semua, sudah satu frekuensi. Baiklah, Kopitoji bisa kasih closing statement nih sebelum kita tutup. Oke, terima kasih. Menarik sekali. Insya Allah kita ketemu lagi di session-session selanjutnya. Jadi untuk malam ini ada bukan wise word mungkin ya, kata-kata mutiara atau apa ya namanya. Sempat saya ucapkan beberapa kali sebetulnya, bagaimana akselerasi teknologi tidak diimbangi dengan akselerasi moral itu berbahaya. Jadi bagaimana kita nanti ke depannya bisa mengimbangi metaverse itu seperti apa sih? Dengar namanya kita masih terbingung-bingung, tiba-tiba ada update baru di dunia teknologi. Nah, kalau menurut saya bagaimana kita menguatkan diri secara moral dan agama untuk mengimbangi akselerasi teknologi yang sangat luar biasa. Pertama itu. Insya Allah saya akan mengeluarkan seluruh apa yang saya lebih dulu tahu, bukan lebih tahu ya. Anggaplah saya akan memberikan ilmu pedang buat teman-teman, tapi otomatis Anda harus belajar lari dulu, push up dulu, sit up dulu untuk menguatkan stamina dan emosi. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk mengontrol ilmu pedang. Saya jika suatu saat nanti, apakah teman-teman memakai ilmu pedang itu untuk mendolimi orang atau melindungi orang. Jadi saya serahkan itu di luar kuasa saya ya sebetulnya nantinya. Tapi insya Allah saya akan memberikan ilmu pedang, bagaimana bertahan di era metaverse, bagaimana kita bisa menghadapi situasi akhir zaman, menghadapi sesuatu yang berubah dalam satu klik. Mudah-mudahan seperti itu, Bu. Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini keren banget ya. Terima kasih banget nih untuk
Kang Yoga ya yang sudah luar biasa terus setia mendampingi kita-kita yang ini banyak perlu tuntun dan bimbingan ya menapaki dunia maya dari 1 langkah, 2 langkah dan sebagainya. Betul bahwa jangan sampai terputus ya, jangan sampai terputus hubungan atau ikatan kita, bonding kita dengan dunia nyata. Itu yang paling penting sepertinya. Jadi kalau teknologi itu terus terupdate, nah nggak akan ada habisnya, nggak akan ada matinya. Makanya kita yang harus menguatkan ikatan, kita yang harus menguatkan moral tadi ya, bagaimana berakhlakul karimah. Itu saja. Aduh, terima kasih sekali yang sudah hadir Bapak Ibu sekalian ya pada malam hari ini. Nah, itu resikonya ibu rumah tangga, anaknya sudah teriak-teriak. Jadi posisi pintu dibuka, biar kalau anak teriak dari kamar itu kedengeran. Ternyata udah teriak-teriak ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah kita ketemu lagi di batch 3 ya. Masih ada batch 3 dan batch 4 di bulan April ini. Batch 3 itu tanggal 20 kalau saya tidak salah. Nanti tunggu aja apa aja materi yang akan diberikan oleh Kopitoji ya. Kita akan bertemu lagi insya Allah di batch 3 tanggal 20 Maret 2022. Saya Teh Awi undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Terima kasih Yoga dan Kang Yoga dan semuanya. Terima kasih Kang Yoga, Teh Awi dan semuanya. Atur nuhun ya. Saya izin lab ya. Ya, terima kasih Kang. Ditunggu nih yang mau daftar. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.